Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil observasi kami di SMP Sriwidari Malang. Kami dari kelompok 18 dengan anggota kelompok yang pertama yaitu saya sendiri Atama Handi, yang kedua ada Alfi Lailatul Fitria Ramadhani, yang ketiga Arifah Ratna Mutia, yang keempat Marina Hussein Al-Maghribi, yang kelima ada Putri Ulin Nuha Mahmuda. Yang pertama ada informasi umum. Informasi umum ini terkena mengenai lokasi observasi kami yaitu di SMP Sriwidari Malang, yang mana jenis pendidikan yang kita ambil adalah pendidikan formal. Mata pelajarannya yaitu pembelajaran bahasa Inggris. Pada tanggal 3 November 2025 kami melakukan observasi langsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik umum pembelajaran, mana fokus utama pembelajaran berfokus pada pemahaman teks naratif dengan metode membaca, membimbing, dan diskusi, mengintegrasikan diskusi kelompok. Selain pencapaian akademik, guru juga mengintegrasikan pendidikan karakter melalui pembiasan kerjasama dalam kelompok dan juga membangun kepercayaan diri meski kemampuan bahasa masih terbatas. Guru memberikan motivasi positif sehingga siswa tetap berani mencoba berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Selanjutnya yaitu peran guru dalam pembelajaran di kelas, di mana dalam pembelajaran yang kami observasi, guru tidak hanya berperan sebagai pentransfer ilmu, tetapi juga sebagai motivator bagi siswa yang efektif. Pada sesi pembelajaran bahasa Inggris, guru konsisten memberikan penjelasan tentang materi teks prosedur sambil terus menyemangati siswa untuk berani mencoba membaca dan juga berdiskusi meski kemampuan siswa masih terbatas. Pendidikan karakter diintegrasikan melalui pembiasaan kerjasama dalam diskusi kelompok dan penanaman kepercayaan diri. Guru memberikan umpan balik positif terhadap setiap usaha yang ditunjukkan oleh siswa, guna menciptakan lingkungan belajar yang mendukung baik untuk pencapaian target kurikulum maupun pengembangan karakteristik siswa. Selanjutnya ada aturan dan juga struktur di dalam kelas. Aturan dan struktur kelas pada pembelajaran ini bersifat fleksibel namun tetap terikat pada tujuan pembelajaran. Guru menyediakan ruang bagi siswa untuk berdiskusi, bertanya, dan mencoba menggunakan bahasa Inggris tanpa rasa takut salah, sehingga memberikan kebebasan berekspresi yang mendukung perkembangan keterampilan berbahasa dan juga karakter siswa. Sistem penilaian dari hasil observasi kami di dalam kelas yaitu di sekolahan, yaitu sistem penilaian di sana. Sistem penilaian dalam pembelajaran ini menggunakan kombinasi penilaian formatif dan juga sumatif untuk memantau dan juga mengukur perkembangan belajar siswa secara menyeluruh. Penilaian formatif dilakukan selama proses pembelajaran melalui pengamatan partisipasi siswa dan dalam diskusi serta aktivitas menulis jawaban di papan tulis sebagai bentuk performance assessment, di mana guru dapat melihat pemahaman siswa secara langsung sekaligus memberikan umpan balik segera. Cara ini tidak hanya mengukur kemampuan kognitif tetapi juga melatih keberanian serta kepercayaan diri siswa untuk tampil dan berkontribusi aktif. Sementara itu, penilaian pemahaman teks naratif maupun prosedur guna menilai penguasaan materi secara keseluruhan serta pembelajaran berlangsung. Setelah pembelajaran berlangsung,
Dengan demikian, kedua bentuk penilaian ini saling melengkapi untuk memastikan pencapaian pembelajaran tercapai secara optimal. Tri Ramadhani dengan NIM 24011655501. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan pendekatan pembelajaran yang kami lakukan berdasarkan hasil observasi kami di SMP Sriwedia, yaitu pembelajaran kami mengobservasi pada saat mata pembelajaran bahasa Inggris di SMP Sriwedia di kelas 8 yang dikategorikan baik dengan menggunakan metode ekspositori yang dikombinasikan dengan pembelajaran komparatif dasar. Guru terlebih dahulu menyampaikan penjelasan materi dengan terstruktur dan memastikan siswa mengerti konsep dasar. Model ini mencerminkan penguasaan guru pada fase awal pembelajaran, tetapi tetap memberikan kesempatan untuk keterlibatan siswa melalui latihan dan diskusi. Selama proses pembelajaran, guru menjelaskan materi di awal, kemudian siswa mengerjakan latihan individu. Setelah itu mereka berdiskusi dalam kelompok dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas dengan menuliskan jawaban di papan tulis. Lalu kemudian untuk pendekatan pembelajarannya diawali dengan guru membagikan kertas materi dan memberikan penjelasan langsung kepada siswa. Lalu kemudian setelah pemaparan materi, siswa diminta untuk mengerjakan soal secara individu sesuai dengan instruksi guru. Kemudian beberapa siswa maju untuk menuliskan jawaban di papan tulis. Tahapan ini menunjukkan bahwa strategi utama yang digunakan adalah metode ekspositori, di mana guru menjadi pusat penyampaian informasi dan menentukan alur kegiatan pembelajaran. Meskipun terdapat sesi diskusi kelompok, perannya hanya sebagai pelengkap dan belum menjadi inti pembelajaran. Guru tetap memegang kendali utama dan memberikan arahan, mengatur langkah kegiatan, dan menjadi sumber utama pengetahuan. Dengan demikian, proses pembelajaran bersifat sentralistik atau berpusat pada guru, sehingga keterlibatan siswa dalam mengelola dan mengembangkan proses pembelajaran masih terbatas. Nah, keterkaitan materi dengan konteks kehidupan nyata peserta didik, yaitu hasil observasi kami menunjukkan bahwa keterkaitan materi dengan konteks peserta didik sudah sangat relevan, dikarenakan guru mampu menghubungkan materi bahasa Inggris dengan pengalaman sehari-hari siswa, sehingga proses pembelajaran terasa lebih bermakna dan mudah dipahami. Penyajian materi yang dekat dengan realitas siswa membantu membangun pemahaman konseptual yang lebih kuat, karena siswa dapat menghubungkan pembelajaran dengan situasi yang mereka alami di kehidupan nyata. Dalam kegiatan pembelajaran, guru memberikan contoh yang dekat dengan kehidupan siswa, seperti menjelaskan makna kata N melalui tayangan film yang sering mereka tonton. Contoh konkret tersebut membantu siswa memahami arti kata dan penggunaan secara kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Putri Ulin Wamamuda dengan NIM 2402116066313. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan. Ada 3 poin. Yang pertama, keberagaman strategi. Yang kedua, pengelolaan waktu dan transisi antar kegiatan. Dan yang ketiga, strategi interaksi. Untuk poin yang pertama, keberagaman strategi yang dilakukan dalam satu sesi pembelajaran. Hasil observasi yang kami lakukan di SMP Sriwedari menunjukkan bahwa strategi pembelajarannya itu masih monoton. Guru cenderung menggunakan strategi pembelajaran seperti ekspositori, yaitu guru berperan aktif dalam menyampaikan materi secara langsung pada siswa. Dan dalam pelaksanaannya, guru sering menggunakan beberapa model pembelajaran seperti ceramah, latihan soal individu, dan juga latihan soal untuk diskusi secara kelompok. Di sini, guru memberikan kertas yang berisikan
ringkasan materi akan dijelaskan oleh guru nantinya, dan juga ada latihan soal individu dan latihan soal untuk diskusi secara kelompok. Sebenarnya, dari yang guru berikan ini sudah memberikan ruang partisipasi kepada siswa, namun karena dari awal strategi pembelajarannya hanya berpusat kepada guru dan ini dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya variasi-variasi terbaru, ini yang membuat siswa merasa kurang antusias dan cenderung pasif. Di sini, siswa hanya mengikuti arahan-arahan dari guru dan hanya mendengarkan penjelasan dari guru, tanpa terlibat aktif dalam memahami pengetahuannya sendiri. Itu yang kedua, pengelolaan waktu dan transisi antar kegiatan. Hasil observasi yang kami lakukan menunjukkan bahwa pengelolaan waktu dan transisi antar kegiatannya itu masih kurang efisien. Bisa dilihat dari pergantian kegiatan satu kegiatan selanjutnya seperti setelah guru menjelaskan, lanjutkan menjawab soal individu, lalu menuliskan jawaban di papan tulis, dan berdiskusi secara kelompok. Pada setiap pergantian aktivitas ini, banyak waktu yang terbuang karena adanya persiapan dan juga penyesuaian dari kegiatan satu kegiatan selanjutnya. Dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Contohnya, seperti saat setelah menjawab soal, lalu menuliskan jawaban di papan tulis. Itu membutuhkan jeda waktu yang agak lama karena siswa masih membutuhkan penyesuaian. Siswa masih membutuhkan rasa kepercayaan dirinya itu masih harus dimunculkan sebelum dia menuliskan jawaban di papan tulis. Dan ini menunjukkan bahwa pengelolaan waktu dan juga transisi antar kegiatan di kelas itu masih belum efisien atau masih kurang efisien dan masih belum terencana. Ini membuat proses pembelajaran di kelas pada saat itu masih kurang optimal. Untuk yang ketiga, strategi interaksi. Cara guru memotivasi dan merespon pembelajar. Dari hasil observasi yang kami lakukan, itu menunjukkan bahwa guru sebenarnya sudah berperan sebagai motivator karena memberikan umpan balik, dorongan, dan juga arahan-arahan seperti pada saat penjelasan materi, membantu siswa menjawab soal individu, dan juga saat meminta siswa membaca serta diskusi secara kelompok. Dan di sini sebenarnya sudah ditanamkan nilai karakter seperti kerjasama, menghargai perbedaan pendapat, dan juga pembiasaan percaya diri. Akan tetapi dari awal strategi pembelajarannya kan berpusat kepada guru. Jadi interaksi di kelas itu masih berlangsung secara satu arah. Di sini guru lebih dominan dalam menyampaikan materi, sedangkan siswa hanya sebagai pendengar. Meskipun ada 1-2 orang siswa yang merespon guru, tapi secara umum interaksi di kelas masih dibilang terbatas dan kurang interaktif. Di sini siswa kurang berpartisipasi dan kurang antusias dalam proses pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Arifah Ratna Mutia dengan NIM 2401116067995. Nah, pembahasan selanjutnya ialah permasalahan utama dan juga faktor pendukung dari masalah tersebut. Nah, masalah pertama yang kami temukan yakni masalah pada peserta didik. Nah, berdasarkan observasi yang telah kami lakukan, ditemukan bahwa peserta didik ini tampak kurang aktif dan juga jarang berpartisipasi dalam pembelajaran. Peserta didik ini cenderung pasif dan juga hanya mendengarkan tanpa memberikan tanggapan ataupun bertanya kepada gurunya. Bahkan saat gurunya memberikan pertanyaan pun hanya sedikit siswa yang merespon, bahkan beberapa di antaranya pun tidak memperhatikan si guru tersebut. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa peserta didik ini keterlibatan peserta didik ini rendah dalam proses pembelajaran. Nah, selain itu juga motivasi belajar peserta didik ini tampak rendah, ditunjukkan dari kurangnya antusiasme, kemudian minimnya inisiatif dalam pengerjaan tugas, dan juga sikap acuh terhadap proses pembelajaran atau saat guru tersebut menerangkan, seperti itu. Nah, faktor-faktor yang mungkin melatar belakangi kurangnya keterlibatan peserta didik ini bisa jadi yang pertama ialah kurang variatifnya metode pembelajaran atau kurang menariknya metode pembelajaran. Selain itu juga mungkin kurangnya dorongan atau apresiasi dari guru sehingga membuat peserta didik ini tidak mendapatkan reinforcement atau
dorongan semangat dalam melaksanakan proses belajar dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, kemudian selain itu juga bisa jadi lingkungan belajarnya yang mungkin kurang mendukung, sehingga peserta didik juga memiliki motivasi belajar yang rendah seperti itu. Kemudian yang kedua ialah masalah sumber daya. Nah, berdasarkan observasi yang telah kami lakukan, ditunjukkan bahwa meskipun ketersediaan media pembelajaran di kelas ini cukup beragam, guru ini hanya memanfaatkan media kertas dan juga papan tulis selama proses belajar mengajar, atau media yang mungkin kurang modern seperti itu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa media pembelajaran ini kurang variatif seperti itu. Nah, penggunaan media yang terbatas ini membuat pembelajaran ini terkesan monoton dan juga kurang menarik bagi peserta didik. Padahal dengan banyaknya media yang tersedia, guru seharusnya dapat memanfaatkan variasi alat bantu pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dan juga minat belajar siswa. Kurangnya pemanfaatan media lain juga menyebabkan interaksi belajar ini menjadi kurang dinamis serta tidak maksimal dalam mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran, sehingga seperti masalah sebelumnya, peserta didik ini bisa jadi motivasi belajar ini turun atau bahkan kurang antusias saat proses belajar mengajar seperti itu. Nah, kemudian masalah yang ketiga yakni masalah mengajar atau fasilitator. Nah, meskipun fasilitator ini atau pengajar ini sudah memiliki penguasaan materi yang sangat baik dan juga berusaha melibatkan peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, upaya tersebut belum mampu untuk menciptakan suasana kelas yang aktif. Sebagian peserta didik tetap saja pasif dan juga kurang merespon ajakan dari fasilitator. Nah, hal ini menunjukkan bahwa meskipun kemampuan akademik fasilitator ini kuat, pengelolaan kelasnya ini masih belum optimal. Fasilitator ini perlu meningkatkan keterampilan dalam menciptakan dinamika kelas yang interaktif, misalnya saja melalui variasi metode belajar dan juga variasi media pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran yang lebih menarik agar si siswa ini lebih ikut berpartisipasi atau lebih aktif dalam proses belajar mengajar seperti itu. Nah, kesimpulan dari observasi yang telah kami lakukan ialah bahwa proses pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 8 di SMP Sri Widari ini belum berjalan secara optimal karena tingkat partisipasi siswa ini masih rendah. Peserta didik ini juga tampak pasif, jarang memberikan tanggapan dan juga kurang menunjukkan antusiasme dalam mengikuti kegiatan belajar seperti itu. Nah, meskipun guru atau fasilitator ini memiliki penguasaan materi yang baik dan juga telah berupaya memotivasi siswa melalui penjelasan yang jelas serta pernyataan pemantik, suasana kelas ini tetap cenderung satu arah. Kondisi ini juga diperburuk oleh pemanfaatan media pembelajaran yang kurang variatif, di mana guru hanya menggunakan papan tulis dan juga kertas. Nah, meskipun fasilitas pembelajaran ini sebenarnya cukup memadai, pembelajaran ini pun menjadi monoton dan juga kurang menarik bagi peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan strategi dalam pengelolaan kelas dan juga variasi penggunaan media yang lebih inovatif dan juga interaktif agar para peserta didik ini atau para siswa mampu lebih berpartisipasi dalam proses belajar mengajar, serta siswa ini dapat lebih mendapatkan peningkatan motivasi belajar. Juga proses pembelajaran kelas ini lebih dinamis dan juga efektif seperti itu.